Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Lukas 18 ayat 31 dan 34. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi saudara. Judul perikop ini adalah pemberitaan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus memanggil kedua belas muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olok, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan." Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini dijelaskan Yesus sedang memberitahukan murid-muridnya tentang penderitaan yang akan dialami atau kematiannya, dan ini merupakan ketiga kalinya dia memberitakan tentang hal tersebut. Nah, di dalam pemberitaan ketiga ini cukup unik karena Yesus semakin memberikan penjelasan yang detail tentang peristiwa itu. Dia menjelaskan di mana dia akan disalibkan, yaitu Yerusalem, dan siapa pelaksananya. Dikatakan di sana bahwa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, atau dalam hal ini bangsa Romawi. Dan juga cara menderitanya dijelaskan, bahwa dia akan diolok-olok, dihina, diludahi, dan dibunuh. Bahkan kalau saudara membaca dalam Matius 20 tentang perikop yang sama ini, dijelaskan bahwa Yesus juga menjelaskan tentang siapa yang akan memberikan dia hukuman mati. Katakan situ imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat itu kemudian menuntut untuk dia dijatuhi hukuman mati. Nah saudara, dari kisah ini kita melihat bahwa Kristus menjelaskan bahwa apa yang akan dialami dengan sangat jelas, sangat detail. Saudara, mungkin saudara pernah mendengar kisah atau cerita yang mengatakan bahwa sebenarnya Yesus itu mati bukan untuk dosa manusia. Dia hanyalah seorang suci, seorang yang saleh, yang memang mengatakan kebenaran, dan kebenaran yang dikatakan itu kemudian menyinggung perasaan orang Farisi, dan kemudian orang Farisi itu membunuh dia. Jadi sebenarnya Yesus meninggal atau mati di kayu salib itu hanya karena faktor kecelakaan dan tidak ada tujuan di balik kematian itu. Tapi kalau kita membaca ayat ini, kita akan melihat dengan jelas bahwa Yesus memiliki tujuan di balik kematiannya. Ia tahu bahwa tujuan ia datang ke dalam dunia adalah untuk menebus dosa manusia. Dan ia berbesar hati untuk menghadapinya karena ia mengasihi saudara dan saya. Karena itu saudara, di balik kematian Kristus ada tujuan Allah yang besar, yang Allah siap nyatakan bagi hidup kita, yaitu pengampunan dosa dan kehidupan yang kekal yang ditawarkan kepada kita yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, Kristus membebaskan kita untuk memerdekakan kita dari perbudakan dosa, supaya kita bisa menaati Allah. Karena itu saudara, hendaklah kita setiap hari melakukan kehendak Allah, sama halnya dengan Yesus yang hidup untuk melakukan kehendak Bapa. Bahkan dia rela mati untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita, hendaklah kita hidup untuk Allah. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara sudah melakukan kehendak Allah dengan sepenuh hati? Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Roh Kudus memberikan saudara kemampuan untuk melakukan kehendak Allah. Saudara, marilah kita melakukan kehendak Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih jika Engkau telah memberikan kepada kami anugerah-Mu, kuasa-Mu kepada kami, supaya kami boleh melakukan kehendak-Mu Tuhan. Dan terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Melalui pengorbanan-Mu kami telah menerima kuasa yang membuat kami telah hidup
untuk Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk setiap saat dalam kehidupan kami selalu mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami pun menjadi kehidupan yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.